warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan dan kemampuan sehingga dengan kesempatan dan kemampuan ini yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkemudahan untuk melakukan bentuk-bentuk ketaatan apapun. Di antaranya adalah thalabul ilmi yang kita lakukan sekarang ini. Dan thalabul ilmi merupakan bentuk ketaatan yang sangat tinggi. Kajian kita tafsir As-Sa'di, tafsir Al-A'raf, kita banyak merujuk kepada As-Sa'di. Yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat 98. Pada ayat 97 dan 98 di sini Allah mempertanyakan kepada suatu negeri yang berbuat maksiat, suatu penduduk negeri yang berbuat maksiat, kok bisa merasa aman, kok tenang-tenang saja, kok nyaman-nyaman saja dengan kemaksiatannya. Padahal kalau Allah timpakan azab, Allah mampu menimpakannya kapan saja, baik ketika mereka sedang tidur dalam kenikmatan sehingga tidak tahu apa yang terjadi secara tiba-tiba, ataupun ketika mereka sedang main-main beraktivitas, lagi bersenang-senang juga, kemudian Allah timpakan adab. Kapan saja Allah timpakan adab, maka itu terserah Allah. Terus penduduk satu negeri masih aman dengan kemaksiatannya. Ini pertanyaan yang sesungguhnya harus menjadikan kita takut. Jadi kalau kita membaca ayat ini, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Jadi ketika membaca ayat ini, maka sudah seharusnya kita menghakimi diri kita. Pantas enggak ya saya tenang-tenang dengan kemaksiatan? Pantas enggak ya saya tenang-tenang dengan kemungkaran? Padahal kalau Allah akan mengadab kapan saja, enggak perlu ngomong-ngomong dan enggak perlu ngasih tanda. Seperti misalnya akan terjadi gempa, ada tanda-tanda. Dengan tidak ada tanda-tanda Allah langsung adab, Allah langsung timpakan adab, itu Allah berkuasa. Sekarang kita lanjutkan ayat 99. Nanti dibantu terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Di dalam terjemahan yang dibacakan, makar artinya siksa. Saya baca per kosakata, afa aminu, apakah mereka merasa aman makrullah terhadap makar Allah. Kita terjemahkan makar.
Afa aminu, maka apakah mereka merasa aman makrallah, terhadap makar Allah. Fala ya'manu makrallahi, maka tidak ada yang tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang rugi. Orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang rugi. Kita bacakan di dalam tafsir As-Sa'di, afa aminu makrallah haitsu yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa yumli lahum inna kaidahu matin. Allah menimpakan istidraj di mana mereka tidak menyadari. Allah tunda dan sungguh tipu muslihat Allah sangatlah kuat. Jadi apa makar? Makar itu apa? Diterjemahkan siksa. Makar itu dalam bahasa kita jebakan halus yang sasarannya tidak merasa kalau lagi dijebak. Itu makar di dalam bahasa kita. Jebakan halus yang sasarannya tidak merasa kalau dijebak. Seperti misalnya pasukan merasa menguasai suatu daerah sehingga kemudian merasa menang, padahal sesungguhnya posisi mereka adalah posisi dijebak, di mana di sekitarnya sudah dipasangi ranjau. Nah, jadi mereka tidak pernah merasa kalau itu dijebak. Itu bahasa kita makar. Nah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal nggak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Berarti orang yang tidak rugi adalah orang yang tidak pernah merasa aman dari makar Allah. Makar Allah berupa apa? Lah ini. Itu orang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, mestinya ditegur. Sehingga kemudian sadar, oh ada teguran, berarti saya salah. Suatu ketika ada teguran lagi, tegurannya berupa sakit, ya Allah sakit. Menyadari selama ini ketika sehat kok tidak digunakan maksimal. Suatu ketika ditegur dengan masalah-masalah, dia jadi sadar selama ini nggak ada problem, enak, tetapi kenapa tidak digunakan maksimal untuk ibadah? Jadi ditegur. Orang kemudian tersadar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakannya musibah. Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakannya musibah. Musibah berupa apapun yang tidak menyenangkan. Kemudian mereka pada dirinya ada sabar sehingga kemudian bisa mengambil pelajaran, maka musibah menjadi baik, bukan istidraj. Berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, berkubang dengan dosa, dibiarkan. Mereka merasa enak sekali, tenang sekali, nyaman sekali hidupnya, gak ada suatu problem tertentu kayak jalan tol mulus, gak ada polisi tidurnya. Sesungguhnya itu makar. Mereka semakin jauh, tapi mereka tidak merasa karena tidak ditegur. Nah, makanya sangat rugi sekali. Oleh karena itu, ketika kita memahami ayat ini, ketika kita membaca ayat ini, hadirkan banyak nilai-nilai positif pada diri kita ketika kita mendapatkan kesulitan, kesempitan, kekurangan, sakit dan yang lainnya. Sakit, semoga teguran.
rugi dagang, semoga teguran, saya berbuat apa ya? Loh kok sulit, susah, semoga merupakan teguran, disabari, sehingga kita benar-benar merasakan jangan sampai yang ditimpakan kepada kita adalah istidraj. Maka dengan mensabari musibah-musibah, itulah kebalikannya istidraj. Semoga Allah dengan menimpakan musibah ini merupakan tanda Allah mencintai saya, merupakan tanda Allah mencintai kita. Karena kita tidak diistidraj. Orang kalau diistidraj berarti dibiarkan untuk semakin jauh dari rahmat Allah. Dibiarkan untuk semakin berkubang dengan kemungkaran, dibiarkan dan tidak pernah menyadari. Tenang. Membaca ayat ini, kemudian ada kesulitan, kesusahan, kita tidak menjadi sumpek. Ini teguran daripada istidraj yang itu makar dari Allah. Lebih baik ditegur seperti ini dan kita paham Allah mencintai satu kaum. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan memberinya musibah. Jadilah orang yang tidak rugi. Karena di sini disebutkan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Di sini Syekh Sa'di menjelaskan, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali kaum yang rugi. Fa inna man amana min adzabillah fahuwa lam yasduq bil jazaa' 'alal a'mal wa la amana bir rasul haqiqatal iman. Kenapa dikatakan orang yang rugi? Orang yang merasa aman dari makar Allah. Kenapa dikatakan orang yang rugi? Karena berarti orang seperti itu tidak mengimani adanya azab Allah nanti di akhirat. Karena berarti tidak mengimani ada azab Allah. Dalam pandangannya kenikmatan yang ada di hadapannya. Dalam pandangannya kenikmatan yang dirasakannya di hadapannya. Maka selama yang dijumpai adalah kelapangan, kenyamanan, kekayaan dan seterusnya, lah inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Jadi tidak percaya adanya akhirat. Tidak percaya adanya berita-berita yang Rasul informasikan berkaitan dengan akhirat. Maka kaum yang rugi. Berarti ini bicara tentang orang kafir. Berarti ini bicara tentang orang kafir yang mereka tujuan hidupnya memang duniawi. Akhirat tidak dihadirkan. Berarti ini bicara tentang orang kafir. Nah sekarang bisa enggak kita bercermin dengan ayat ini yang sesungguhnya berbicara tentang orang kafir? Syekh Sa'di menjelaskan ini ayat berbicara tentang orang kafir. Bisa enggak kita bercermin? Iya. Meskipun itu ayat khitabnya, sasarannya untuk orang kafir, tetapi berlaku juga untuk kita. Loh, apa kita seperti mereka tidak percaya kepada azab di akhirat, tidak percaya adanya pembalasan di akhirat? Kita muslim, kita mengimani itu semuanya. Loh kok cocok disasarkan kepada kita? Iya. Cocoknya sisi mana? Kita jangan seperti orang kafir. Loh, kan kita enggak seperti orang kafir. Kita percaya kepada akhirat, kita percaya adanya sisa di akhirat kok. Iya, tapi bisa ketempelan sifat orang kafir. Kita yakin, tetapi tindak tanduk kita seakan-akan hilang itu akhirat. Kita yakin adanya pembalasan, tapi tindak tanduk kita, keputusan kita, perbuatan kita seakan-akan kita itu tidak beriman kepada akhirat. Itu namanya ketempelan sifat orang kafir.
ketempelan sifat orang kafir. Dan kita senantiasa berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan menempuh jalannya al-maghdub alaihim Yahud, dan jangan menempuh jalannya ad-dallin. Untuk tidak menempuh jalannya mereka, ya kita bersih dari sifat-sifat mereka. Mungkin gak kita berbuat maksiat tapi kita aman? Ya mungkin. Kita berbuat maksiat tanpa ada rasa ketakutan, terus aja dalam kemaksiatan. Padahal kita tahu ini dosa. Ini namanya yakin adanya akhirat, tapi perilaku kita seakan-akan tidak percaya adanya akhirat. Padahal kita yakin. Orang yang dagang menipu, orang yang dagang ngurangi timbangan, orang yang berbisnis curang, sadar perbuatannya keliru, dosa, zalim, iya, tapi terus dilanjutkan. Apakah dia tidak percaya adanya akhirat? Dia percaya, tapi tindak tanduknya seakan-akan tidak percaya. Hilang itu akhirat. Nah, namanya ketempelan orang kafir, sehingga merasa aman dengan makar Allah. Dipandangnya untung, lumrahlah bisnis ya bohong, lumrahlah dagang ya bohong, di mana-mana wajar kok, untungnya banyak. Kalau jujur nanti kapan kayaknya. Nah, dan dengan bohong terus keuntungan berlipat terus untung terus, jadi punya ini. Nah, itu namanya aman, merasa aman dari makar Allah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi al-ayah al-karimah fiha min at-takhwif al-balih ala anna al-'abda la yanbaghi lahu an yakuna aminan ala ma ma'ahu min al-iman. Ayat ini merupakan takhwif yang balih, bentuk menakut-nakuti yang tinggi. Allah melalui ayat ini menakut-nakuti kita agar hamba jangan pernah merasa aman, karena pada kita ada keimanan. Jadi keimanan itu modal. Pada kita ada keimanan. Nah, modal keimanan ini yang seyogianya kita tidak pernah merasa aman dari makar Allah. Bal la yazalu khaifan wajalan atau wajilan ay yubtala bi baliyatin tuslabu ma ma'ahu minal iman. Tetapi seyogianya kita terus takut terhadap makar Allah meskipun pada kita ada keimanan. Bagaimana kita terus merasa takut kepada Allah meskipun kita punya iman? Karena orang kafir enggak hadir urusan akhirat. Yang ada adalah dalam penglihatannya saja duniawi kenikmatan. Itu orang kafir. Nah, kita ada iman sehingga tidak demikian. Kok tetap takut? Iya, tetap takut karena iman itu naik turun. Karena keimanan itu naik turun, sehingga kita takut jangan-jangan nanti ada pada suatu kondisi yang kita sesungguhnya dikasih istidraj, tapi kita tidak mengetahui kalau itu istidraj, maka kita takut. Meskipun pada kita ada keimanan, seyogianya kita takut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita ajukan pertanyaan. Ayatnya berbunyi, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Pertanyaannya, apakah Allah bersifat makar? Ini pertanyaan. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka apakah Allah bersifat makar?
Misalnya ada ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Apakah Allah bersifat kudrah, berkuasa? Iya. Iya. Kemudian innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah bersifat mendengar, mengetahui. Iya. Sekarang kita lihat, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Berarti Allah menimpakan makar. Suatu kondisi yang Allah jadikan seseorang pada kondisi itu yang sesungguhnya merugikannya, tapi orang tersebut tidak pernah merasa. Allah berbuat demikian, namanya berbuat makar. Bahasa kita jebakan halus yang enggak ketara. Apa Allah bersifat makar? Allah berbuat makar, iya. Tapi untuk dikatakan bersifat makar, tidak. Makar itu maknanya negatif. Makar maknanya negatif. Tipu muslihat, kan itu kan padanan makna makar. Makar, tipu muslihat, jebakan halus, apalagi ranjau yang tidak ketahuan. Itu kan padanan kata makar. Jadi maknanya negatif. Apakah Allah bersifat makar? Allah bersifat makar tidak. Tetapi berbuat makar iya. Cuman ketika Allah dinyatakan berbuat makar, makna makar bukan makna negatif sebagaimana umumnya makna ini. Saya ulangi lagi. Ketika Allah dikatakan berbuat makar, makar yang Allah berbuat tidak bermakna negatif, karena tidak ada perbuatan Allah yang negatif. Semua perbuatan Allah baik. Semua perbuatan Allah sempurna. Sementara makar kan maknanya negatif. Oleh karena itu, makar ketika Allah melakukannya maknanya bukan negatif, tetapi maknanya bahwasanya Allah di atas mereka. Kekuatan mereka kayak apapun, mereka berbuat kayak apapun, kekuatan Allah di atas mereka. Sehingga kita melihat mengatakan ayat wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yang berbuat makar. Bukan berarti Allah bersifat makar, tapi makar ketika Allah melakukannya maknanya adalah positif, bahwasanya kekuatan Allah jauh di atas perbuatan mereka, upaya mereka, tipu muslihat mereka kayak apapun, Allah jauh di atas mereka. Ini yang dimaksud. Oleh karena itu tidak boleh Allah dinyatakan Allahu al-makir, nggak boleh. Kalau misalnya Allah memiliki sifat kudrah, berkuasa, kita katakan Allahu qadir. Allah memiliki sifat penyayang, kita katakan Allahu ar-Rahman ar-Rahim. Allah memiliki sifat misalnya mengampuni, maka kita katakan Allah Ghafur. Allah berbuat makar, nggak boleh kita mengatakan Allahu al-makir. Allah zat yang berbuat makar, jadi merupakan sifatnya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mungkin untuk bisa lebih memahami begini, kita mencoba mengambil contoh agar kita bisa lebih memahami. Allah berbuat makar iya, tapi dikatakan bersifat makar tidak. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan Allahu al-makir, sebagaimana Allah melimpahkan rahmat, Allahu ar-Rahman ar-Rahim. Iya, gak boleh Allah makir. Kabarnya begini, mahasiswa menjaga perumahan. Apakah mahasiswa
dikatakan security? Enggak. Tapi ini karena suatu kondisi, mungkin security-nya sakit atau security-nya nggak ada, jadi yang jaga perumahan mahasiswa. Dia menjaga, iya menjaga. Tapi dikatakan penjaga enggak. Tapi security menjaga, dikatakan penjaga, iya. Bisa dipahami? Mahasiswa menjaga perumahan, dari ujung-ujung yang jaga mahasiswa. Dia berbuat menjaga. Apakah dikatakan penjaga? Enggak. Yang penjaga itu security menjaga dan dikatakan penjaga, iya. Karena sifat penjaga melekat pada security, adapun sifat penjaga tidak melekat pada mahasiswa. Tetapi dalam suatu kondisi mahasiswa berbuat menjaga. Nah, demikian pula Allah tidak disifati dengan al-makir, zat yang berbuat makar. Karena makar semuanya paham maknanya itu apa? Negatif. Tetapi Allah berbuat makar, maka maknanya bukan negatif. Tetapi Allah kekuatannya di atas apa yang mereka punya kekuatan. Allah kehebatannya di atas apa yang mereka punya kehebatan. Meskipun strateginya jitu, taktiknya jitu, dan yang lainnya, Allah di atas semuanya itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya ayat 100. Yang berikutnya ayat 100. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dengan dosa-dosanya, dan kami menguji hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengingat pelajaran. Awalam yatabayyan wa yattadih lil umam alladzina warithu al-arda ba'da ihlaki man qablahum bidhunubihim thumma amilu ka'amali ulaikal muhlakin. Apakah belum jelas, apakah belum gamblang bagi umat-umat yang mewarisi suatu negeri di mana negeri ini sebelumnya dihancurkan akibat ulah penduduknya. Penduduknya berbuat kemungkaran, kemaksiatan, kemudian negeri ini dihancurkan sehingga penduduknya semuanya binasa, malapetaka, diganti umat yang baru. Apakah itu tidak bisa menjadi pelajaran? Apakah kejadian adab yang menimpa orang-orang sebelumnya yang tinggal di negeri yang sama, yang sekarang mereka menempatinya, tidak bisa mengambil pelajaran? Kok ngikuti jejak pendahulunya? Kok ngikuti jejak pendahulunya? Semestinya bisa mengambil pelajaran. Ini negeri dulunya bagaimana? Dulunya Gemah Ripah Lojinawi, tapi kok jadi hancur berantakan kayak gak kehidupan. Oh, ketika itu Allah adab karena ulah penduduknya. Oh, berarti kita-kita yang sekarang sebagai generasi yang melanjutkan di negeri ini, di tempat ini, gak boleh ngikuti jejak mereka. Nanti kalau diadab pula gimana? Mestinya kan seperti itu. Mestinya kan seperti itu. Tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Ada suatu fenomena yang gamblang, yang jelas, tapi nggak bisa dijadikan pelajaran. Makanya orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran setiap peristiwa. Itu orang yang baik.
Orang yang bisa mengambil hikmah, orang yang bisa mengambil pelajaran atas suatu peristiwa apapun. Jangan seperti orang yang Allah celak dalam ayat ini. Mereka mewarisi suatu bumi setelah penduduk yang sebelumnya dibinasakan, tapi kok ikut-ikutan ikuti jejak mereka. Gak bisa mengambil pelajaran apa? Nah, dicela. Gak bisa mengambil pelajaran apa? Kelanjutan ayat ini, wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, dan kami kunci hati-hati mereka, akhirnya mereka pun tidak bisa mendengar. Idza nabbahumullahu falam yantabihu, karena hati mereka telah dikunci, maka apabila Allah peringatan mereka tidak tersadarkan. Wa dzakarahum falam yatadzakkaru, kalau Allah ingatkan mereka tidak teringatkan. Wa hadahum bil ayati wal ibar falam yahtadu, Allah tunjuki mereka tapi mereka tidak bisa mengambil petunjuk. Fa inna Allah ta'ala yu'aqibuhum wa yatba'u ala qulubihim, itu semua karena Allah mengadab mereka dengan cara hatinya dikunci. Jadi apa yang menjadikan mereka nggak bisa mengambil pelajaran, padahal gamblang jelas di depan mata mereka lewati, mereka lampaui jelas gamblang, tapi nggak bisa mengambil pelajaran, sehingga tetap nyaman dengan kemungkarannya, tetap tenang dengan kemaksiatannya, belas gak bisa ngambil pelajaran. Kata ayat ini, karena hati mereka telah Allah kunci. Nah, dikuncinya hati itulah bentuk azab dari Allah. Dikuncinya hati itu adalah bentuk azab dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita merenung, jangan-jangan kalau kita berbuat dosa terus bukannya ditobati malah ditambah lagi, bukannya kemudian takut tetapi malah nambah lagi. Khawatirnya kayak yang dimaksud ayat ini. Bentuk azab dari Allah yang berupa dikuncinya hati. Pertanyaannya sekarang, apakah Allah mengunci hati sehingga mereka tidak bisa mengambil pelajaran? Ini mengunci syar'iyah atau mengunci kauniyah? Mengunci syar'iyah apa mengunci kauniyah? Mengunci kauniyah. Karena mereka berbuatnya seperti itu, ya sesuai dengan perbuatan mereka, itulah hasilnya. Pelek roda ada peleknya. Dia ada kotoran, mestinya dilap, kotor lagi dilap, tapi dibiarkan, akhirnya berkarat. Dibiarkan, karatnya tambah akut. Dibiarkan, jadi berlobang. Nah, gambarannya orang seperti itu. Mestinya ketika berbuat dosa, di mana Nabi mengatakan kalau orang berbuat dosa pada hatinya ada satu titik noda hitam. Kalau dia taubati maka hilang itu titik. Berbuat dosa lagi ada noda hitam lagi.
Kalau dia taubati, bersih itu titik, hilang lagi. Tapi orang berbuat dosa terus. Akhirnya akut, benar-benar nggak bisa mendengar. Dalam ayat ini, fahum la yasma'un, karena hatinya dikunci, maka tidak bisa mendengar kebenaran. Kebenaran apapun dijelaskan, kebenaran apapun disodorkan, nggak bisa didengar. Hatinya sudah akut dengan noda hitam yang semestinya dia bersihkan dari awal, sedikit-sedikit dibersihkan, tapi dibiarkan, akhirnya benar-benar merasa nyaman. Gak sholat tenang, gak puasa tenang, utang gak bayar tenang, dolimi orang tenang, wis gak pernah merasa salah. Ini bentuk azab dari Allah, yaitu dikuncinya hati. Wal'iyadzubillah. Kalau di awal-awal Al-Baqarah ayatnya bagaimana yang senada dengan ini? Di awal-awal Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim apa adim? Azim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit keraguan atau penyakit terkait dengan agama, bukan penyakit jasmani. Maka Allah tambah sekalian penyakitnya. Penyakit yang kedua apa? Maka Allah tambah penyakitnya. Penyakit yang kedua apa? Syarron tafsirnya. Allah tambah keburukan. Jadi ulahnya dia. Ayat yang berikutnya apa? Ayat yang berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wal adzabun alim. Wa idza qila lahum yang yash'urun itu sebelumnya apa setelahnya? Mana artinya? Yang yash'urun. Yukhadi'una gimana? Nah, itu yang dimaksud. Kalau ini terkait dengan orang munafik, ada kemiripan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau ini tentang orang munafik. Kalau yang kita bahas sekarang adalah orang-orang kafir. Nah, ini secara khusus orang munafik. Orang munafik itu maunya menipu Allah dan menipu orang yang beriman. Jadi dengan menampilkan A, sesungguhnya hatinya B, jadi nggak klop zahir dan batin. Di tengah-tengah kaum muslimin dikenalnya muslim yang baik, muslim yang taat, biar mendapatkan keuntungan-keuntungan, ghanimah dapat, hartanya tidak dirampas, kemudian darahnya dijaga, kehormatannya dijaga, karena memang dikenalnya muslim. Dia merasa mendapatkan keuntungan-keuntungan dan dia berpikir nanti di akhirat juga begitu, bisa berlepas dari adab Allah, dengan mengatakan, ya Allah, kami ini benar-benar taat, benar-benar muslim. Dikiranya Allah bisa ditipu seperti itu sehingga nanti bisa selamat. Ayat yang dimaksud yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una anfusahum wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri, tapi mereka enggak merasa. Nah, enggak merasa itulah yang bahaya sekali. Enggak merasa. Jadi enggak sadar, enggak menyadari bahwasanya enggak mungkin Allah ditipu. Ini tentang orang munafik. Udah kelewatan pembahasannya. Nah, sekarang kita bahas orang kafir di sini, bahwasanya hati mereka dikunci mati, maka nggak bisa mendengar. Maka kita jangan sampai ketempelan orang kafir. Jangan sampai ketempelan orang kafir. Nyaman dengan dosa nggak risau, nyaman dengan maksiat tidak risau. Jangan seperti orang kafir. Nanti kalau akut benar-benar nggak bisa kembali, bagaimana? Wal'iyadzubillah. Bagaimana biar hati kita tetap terjaga?
pengkondisian yang paling bagus adalah majelis taklim. Pengkondisian yang paling bagus biar tetap terjaga dalam majelis taklim dan kawan yang baik, tempat yang baik. Itu pengkondisian yang paling bagus. Karena di majelis taklim teman yang baik, tempat yang baik, motivasi-motivasi ukhrawi selalu berdatangan dan menguat. Maka kita bisa lebih hati-hati. Ini saja semoga bermanfaat. Sudah Isya dan tidak kita sambung karena nanti ba'da Isya ada acara pembubaran panitia. Cuma saya ditegur sama Bapak Ketua, jangan pembubaran panitia. Ya akhirnya kita bikin bukan pembubaran panitia, gitu ya. Karena ditegur sama beliau, jangan pembubaran panitia. Ya wis, ya. Nanti ada makan-makan insyaallah. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.